Selamat pagi Pak Guru. Ulangi. Selamat pagi Pak Guru. Kurang kompak. Selamat pagi Pak Guru. Kurang kompak. Kurang kompak Pak Guru. Selamat pagi. Loh. Ya suka-suka guru mas enaknya. Jangan pakai lul murid kan. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Ini kelas berapa? Kelas terbuka Pak, pertengahan terbuka. Ya, pokoknya umum aja umum. Jadi siapa aja boleh masuk, tukang becak kan gaduh-gaduh boleh Pak. Iya, iya benar. Oke, saya absen dulu. Coba tolong yang dipanggil namanya, tolong tunjuk tangan. Kalau bisa nyaut ya. Kalau yang nggak punya bacot ya, mulut. Tolong tunjuk tangan. Watona? Watona? Nggak ada. Ya? Nggak ada Pak, absen Pak. Nggak ada. Amina? Tidak ada. Nggak ada. Beli beras Pak. Dagang tadi saya lihat di pasar pagi Pak. Jamila? Jamila becak ya? Jamila nggak ada juga. Nggak ada Pak. Suradi? Lagi keramas. Ngapain sih keramas? Terus Wahab? Pak, ini katanya rasa-rasanya bukan murid sini tuh Pak. Rizky. nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada ya? Coba. Oh, salah nih absensi majelis taklim. Salah lupa saya. Maaf ya, maaf anak-anak. Oke, sekarang ini nih yang baru nih. Oh iya nih. Di sini namanya bangsa Jimi Hendrix, begitu. Jimi Hendrix. Iya, nggak ada Suradi, nggak ada. Jimi Hendrix medoknya bukan. Acing? Iya Pak. Ya, bagus. Itu baru dari tadi juga yang gue demen begitu. Selamat. Yes, sir. Oh, ada ada murid impor di sini ya. Enggak Pak Guru, coba bisa juga yes sir aja, yang lain nggak bisa. Oh, kamu. Iya. Cakep ya? Mustawi? Nggih Pak, kula nggih. Iya. Bambang? Keramas Pak. Hah? Saya keramas. Keramas Pak. Oh iya. Dari tadi banyak bener yang keramas ya Pak ya? Bambang besok bulan puasa. Oh, iya. Tuti? Saya keramas juga. Lu Bambang sama Tuti ngapain sih? Sekolah nggak serius. Iya, nggak apa-apa. Tetangga mungkin ya Bambang sama Tuti ya. Bilangin sama si Tuti sama Bambang biar nggak keramas, gundurin aja. Nah, tolong jangan ngomong soal gundul ya. Pak, sorry Pak. Jangan ngomong yang berbau-bau kepala ya. Saya nggak ingat Bapak kayak gundul ya. Tersinggung. Ya, Ya, terus Wati. Pati kesleo. ada Pak. Ada, oh iya, tidur. Dewi? Ya Pak. Ada. Dewi. Semua ada Pak lengkap. Lengkap ya? Lengkap. Nggak ada yang absen lagi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Pak. Warjo? Cuti Pak. Hah? Cuti. Dulu. Warjo kemana? Warjo cuti hamil Pak. Ini sekolah apa ya? Kantor sih ada yang cuti? Cuti Pak, kemarin permisi sama saya. Izin. Iya, cuti bilang saya mau cuti dulu. Wong istri saya hamil, bukan Warjonya yang hamil. Ini kalau Warjo hamil terus masa di tengah. Nggak mungkin lah. Iya. Ini kamu orang mana sih? Saya dari Gonggong Pak. Oh, pantas. Dekat Thailand. Iya. Pantas ngomongnya nekuk bener. Gurih banget.
Iya. Saya nggak ditanya, Pak. Hah? Nggak ditanya. Belum. Iya. Dari situ kelihatan bukan nangin aja sih. Ya dia nganggur dah, nganggur. Nama kamu siapa tadi? Jimi Hendrix. Dono. Ngomong Jimi Hendrix. Iya, sorry, Pak. Dono, ya. Iya. Jakarta asli. Asli? Iya. Asli dari Jakarta? Iya. Iya. Iya, Pak. Sejak kapan Jakarta pindah ke Solo ya? Anaknya siapa ya? Saya. Wali muridnya siapa? Wali muridnya banyak, Pak, tergantung yang ngongkosin. Dia anak asuh, Pak. Anak asuh ya? Anak asuh, Pak. Asuhan siapa ya? Asuhan Kak Seto. Bagus. Saya senang murid-murid di sini dinamis. Ya absen terus, Pak, nggak belajar-belajar, Pak. Belum, ini kan namanya baru hari pertama kan ya, jadi refreshing dulu ya. Oke, anak-anak, kita akan mulai pelajaran hari ini ya. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan buat anak-anak baru, saya ingatkan sekali lagi untuk yang belum bayar uang bangku, tolong bayar uang bangku nanti di kantor ya. Loh, Pak, dulu kakak saya sekelas ini sudah bayar uang bangku, kok masa saya bayar lagi? Itu apa bangkunya kemana itu? Uang bangku itu istilah, bukan warisan. Terus kakaknya udah bayar, ente kagak ya. Jadi bangku kayak tisu, Pak ya? Ya udah saya ganti. Saya Habis ganti dipakai bukan uang uang. bangku. Apa? Gampangnya tinggal ganti uang pagar. Ya, sekarang uang pagar yang tahun ini ya. Perasaan pagernya cuma 2 meter ya? Pagernya cuma 1. Oh, nanti kalau masuk murid baru ganti lagi pagernya, Pak. Justru itu, pagarnya kan yang di depan tuh kelihatan kan? Iya. Baru 2 meter lari. 2 meter 2 lagi. meter setengah kali itu ada gitu. Nah, itu nanti kan padahal kesananya kan masih 14 km lagi. Iya. Jadi nanti nyicil. Betul, ini sekolahnya petang sih. Iya. Bareng anak-anaknya juga nih gue bingung. Katanya sekolah ada yang kumisnya buaplang. Murid apa? Ya, tadi yang belum bayar uang pagar, tolong besok bayar uang pagar, ya. Kemudian foto, berhubung kita akan menghadapi ujian, anak-anak ya, akan menghadapi ujian. Jadi ujian hanya kita hadapi saja. Ya. Nggak dikerjain, Pak? Nggak dikerjain? Itu kan tergantung nanti. Iya, makanya banyak murid lulus. Ya sekarang murid nanti insya Allah lulus semua ya, tergantung daripada saringannya nanti. Saya ingatkan yang mau ikut ujian, ini nggak wajib ujian, yang mau ikut boleh. Enak nih, sekolah begini bebas. Enak. Kalau gitu bayar boleh nggak boleh bayar? Bayar tetap ya. Iya. Ngajar boleh, nggak ngajar boleh? Itu dia. Ini kita kalau ada apa tetangga kondangan segala kita mau nggak ngajar. Enak aja. Juga saya ingatkan tadi yang mau ikut ujian foto jangan lupa ya, foto 2 saja 2. Berapa kali berapa, Pak? Ukuran postcard. Oh, postcard. Postcard. Postcard ya. Postcard. Iya, postcard. Berapa banyak? 2. 2. Udah dari tadi kuping taruh mana sih? Di Hongkong, Pak, kuping. 2, jadi 2 postcard. Postcard. Yang satu kan ada 2 tuh. Yang satu postcard, yang satu ukuran kartu pos. Ya, iya. Lain. Postcard sama kartu pos. Adegannya sama, Pak? Hah? Gambarnya sama? Maksudnya? Ya mungkin satu ngadep kiri, ngadep Oh kanan. enggak, maksudnya fotonya. Fotonya ya. Fotonya kalau bisa yang satu itu yang lagi mandi ya. Foto lagi mandi. Yang satu? Yang satu lagi manjat pohon kelapa sampai di pucuk loncat kepala duluan di bawah itu potret itu. Mampus lu. Itu aja marah. Marah. Ya. Oke, jangan lupa jadi tadi uang pagar dan foto ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita masuki pelajaran hari ini. Anak-anak, berhubung ini namanya juga hari pertama, saya akan tanya, bagaimana kita mulai pelajaran ini dengan pelajaran ilmu alam anak-anak? Tidak setuju. No, Tidak. susah. Oh, ada Oke. murid dari Bulgaria. No. Kita tinggalkan pelajaran ilmu alamnya. Oh, oke. Kita masuk pelajaran fisika anak-anak. Tidak. Nggak setuju? Susah, Pak. Kita tinggalkan. Pelajaran kimia anak-anak, kimia. Ya, kita tinggalkan saja. Baik, kita masuki pelajaran ilmu bumi anak-anak. Nah, itu Pak. Nah, memang
memang yang sudah direncanakan dari tadi juga ilmu bumi ya. Jadi jangan sampai nanti situ bilang fisika setuju, saya bahannya nggak ada. Iya Pak. Iya, Pak. Kalau begitu anak-anak di sini disiplin. Jadi ilmu bumi Pak ya? Ilmu bumi. Ya. Bukan ilmu kudu ya. Oke, hari ini kita masuki pelajaran ilmu bumi. Kalau kita berbicara mengenai bumi, maka kita akan selalu dihadapkan pada persoalan asal muasal bumi. Atau ya dengan kata lain, kapan terciptanya atau kapan lahirnya bumi itu. Ya. Wah, Nah, siapa yang tahu Pak lahirnya bumi? Itu dokternya siapa itu? ya, maka kita akan dihadapkan pada kapan lahirnya bumi itu. Nah, di sini di buku saya ini yang saya baca ada sebuah teori, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa bumi itu lahir kurang lebih 4.500 juta tahun yang lalu. Ah, bohong. Bohong. Kemarin itu ya, kakaknya saya sudah 3 tahun yang lalu sekolah di sini juga, katanya umurnya bumi 4.500 juta tahun. Kok nggak nambah-nambah? Di sini nggak di buku. Iya, dulu waktu saya masuk sekolah juga 4.500 juga. Kenapa jadi sekarang 4.500 juga? Ya pokoknya kurang lebih lah. Ya, ya. Jadi bumi itu lahir 4.500 juta tahun yang lalu telah lahir dia. Cuma memang sampai saat ini diakui, sama-sama diakui, tidak jelas di rumah sakit mana dia lahir. Ya, jadi memang saya akui. Dan bidan siapa yang menolongnya memang kurang begitu di copy, begitu aja. Nah, ini ada satu lagi, menurut teori Uskup Agung Husserl. User ya? Husserl. User. Oh. Dari mana Pak? Dari Irlandia. Oh, Irlandia. Nah, itu dia keluarkan teori ini pada tahun 1650. Wah. Ya. Bumi itu lahir menurutnya adalah pada tanggal 23 November 404 tahun sebelum Masehi. Oktober. Oh iya iya. 4004 tahun sebelum Masehi. Oh, kalau gitu bumi bintangnya Libra Pak ya? 23 Oktober? Mungkin. Bumi mau nggak pakai bintang sih. Taurus bintangnya. Ya. Nah, jadi 23 Oktober 4004 tahun sebelum Masehi. Nah, bumi itu anak-anak konon katanya bulat. Lah, Katanya guru kok nggak yakin? Sebab saya akan yakin kalau saya sudah membuktikan. Oh. Saya belum pernah muter, ya. Jadi memang belum bisa diketahui pasti oleh saya maksudnya bahwa bumi itu memang benar-benar bulat. Jadi mesti pakai konon. Konon. Jangan dibalik Pak. Bukan. Oke. Ya, baik. Pintar, ini anak dinamis sekali. Dan itu bumi yang saya maksud, Ya. bumi itu selalu berputar. Jadi bumi itu berputar, anak-anak. Ya. Menurut apa anak-anak? Menurut kehendak yang kuasa. Iya, betul, pintar anak-anak ya, penganut aliran Utalikumahua. Ya. Menurut kehendak yang kuasa, memang semuanya harus menurut kehendak yang kuasa. Jadi teorinya di sini sebetulnya begini. Kalau kenapa bumi itu, kenapa bumi berputar kok manusia tidak jatuh ke planet yang lain? Ya, itu karena bumi itu sendiri mempunyai daya tarik, mempunyai gravitasi, ya, mempunyai gravitasi. Ya. Ngerti apa? Coba saat ini. tidak tahu Pak. Dengan terus terang dan seyakin-yakinnya saya tidak tahu sama sekali Pak. Gravitasi tidak tahu? Apalagi yang itu. Kamu Acing? Gravitasi Pak. Tahu Pak? Apa? Merek jin Pak. Ya. Ya. Bukan. Itu bukan gravitasi. Memang hampir sama tapi bukan gravitasi. Oh bukan ya? Tahu apa artinya gravitasi? Nggak tahu Pak. Nggak tahu? Nggak tahu. Coba mungkin anak-anak ada yang tahu artinya gravitasi? Tidak ada yang tahu? Baik, kita tinggalkan saja masalah gravitasi ya. Ini guru sebetulnya pintar apa enggak sih ini? Kita udah bayar dibohongin. Bohong
kalau saya harus menerangkan soal gravitasi lagi, Iya. itu pada kita akan masuk ke soal-soal yang lain, nanti kita makan waktu. Oh iya. Time is money, you know. Nah, ini. Oke. Tidak tahu ya? Kita tinggalkan sudah. Baiklah. Siap? Oke. Kita masih tetap di ini aja dulu ya, di ilmu bumi. Iya, iya. Ya. Sekarang saya ingin tahu pengetahuan anak-anak sampai di mana. Sekarang Jepang terkenal dengan Fujiyama. aduh, pinter ini yang satu. Sekarang kamu Mesir terkenal dengan Piramida. aduh. Kamu mengetahui apa yang terkenal lagi? Tahu Pak? Apa? Idi Amin. Terkenal apanya? Itemnya Pak. Idi Amin terkenal presiden Uganda. Oh, presiden. Oke deh, daripada berlarut-larut kita memang masuk ke pelajaran yang selanjutnya ya. Selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada pelajaran sejarah. Sejarah ya, Iya. history. Iya, iya. History. Ya ya, histeris. History. Ya suka-suka saya. Pak Guru dari saya ikuti saya. Moh. Itu dagelan kuno. Saya juga baru mau ngomong. Itu dagelan ya. Oke, anak-anak sejarah. Kemarin-kemarin ini kita sudah bahas sejarah-sejarah yang lain. Sekarang kita masuk pada sejarah mengenai Pangeran Diponegoro. Wow, asik, asik. Soal perang ini biasanya anak-anak yang punya darah muda, gejolak yang sedang menggebu-gebu, senang akan hal-hal peperangan ya. Oke, sekarang perang di Diponegoro mungkin ada yang tahu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun Nggak tahu. Saya tahu, saya tahu. Kelihatan nggak tahu. Kamu 1825 pintar sampai dengan selesai. perang di Diponegoro memang akan selesai, Iya, sudah iya. selesai, jadi Iya. sampai dengan selesai. Tapi selesainya itu tahun berapa? Nah itu belum ada dalam catatan saya itu. Bilang dari tadi jangan sok. Iya. Jadi perang di Diponegoro 1825 sampai dengan tahun 1830. 5 tahun peperangan itu ya. Nah, sekarang perang di Diponegoro itu terjadi di mana kamu? di lapangan Pak. Di medan perang. Di mana? Di lapangan. Ya, kalau di rumah mah bukan perang, arisan. Ya lagian juga nggak ada yang bilang di Istora sih ya. Benar. Nah, jadi perang di Diponegoro itu terjadi di tempatnya. Di tempat. Nah, Sama juga, ya. Soalnya nggak ditulis di sini di mana? Nah, gitu kan udah lupa. Enak aja. Oh tahu saya. Di mana? Di Ponorogo. Mas, Ya. udah kira warok. Mentang-mentang di Diponegoro terus di mana di Ponorogo. Iya sorry. Nah, sekarang dalam peperangan di Diponegoro itu banyak sekali memakan korban anak-anak. Waduh, sedih deh, sedih. Benar. Sedih deh. Ya? Itu lagi perang lagi zamannya ini lagi Idul Adha kali ya makan korban. Termasuk 5 tahun masih yang nggak ketemu, ya kan? Sekarang banyak sekali yang gugur. Siapakah yang gugur itu? Yang meleng. Yang meleng Pak. Kenapa jadi yang makan sih? Ya kalau siap-siap mah nggak gugur Pak. Kalau mulai misalnya lagi ngobrol atau celes atau lepak. Iya Pak, benar. Inter. Salah. Siap yang gugur. Sejarah tidak mempersoalkan soal meleng atau tidak. Jangan salah ya. Jadi korbannya itu banyak waktu Pangeran Diponegoro, antara lain prajurit-prajurit ya, anak-anak ya. Entah itu prajurit Belanda, prajurit Diponegoro, pokoknya kan korbannya prajurit. Iya. Lebih tepat daripada yang meleng. Iya Pak. Ya. Pak Guru pinter. Iya, soalnya saya waktu itu belum inventarisir satu-satu siapa namanya yang waktu itu meninggal. Nah, sekarang Pangeran Diponegoro, kamu Acing dipimpin oleh Apanya Pak? Pangeran Diponegoro dipimpin oleh siapa? Pangeran Diponegoro dipimpin perangnya apa-apanya nih Pak? Iya, lupa saya. Perang Diponegoro dipimpin oleh apa? Diponegoro Pak. Pinter. Iya. Sekarang kamu. Gampang bener. Perang Imam Bonjol dipimpin oleh siapa? Ya Imam Bonjo. Pinter. Kamu lagi Acing. Perang Salib dipimpin oleh siapa? Oleh Salib Pak. Salah. Salib. Salah. Siapa? Kamu, Dono. Kakaknya Salib. Siapa? Kakaknya Salib. Salib. Iya. Ya, perang Salib dipimpin oleh komandannya. Ya. Pokoknya nih guru bagian ngeles.
Kalau nggak bisa tinggal les aja. Sekarang tahu nggak kamu sebenarnya perang salib siapa yang mimpin? Yang mak mimin, Nah, Pak. siapa? Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kamu, Dono, tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Oke, kita tinggalkan saja perang salib ya. Kita masuk ke dalam negara-negara. Negara. Sejarah. Oh, sejarah dunia, Pak. Sejarah dunia. Sejarah dunia. Presiden Amerika, tahu kan Presiden Tahu, Amerika? Pak. Yang sekarang siapa namanya? Yang sekarang, Ronald Reagan. Bagus, Iya. benar. Ronald Reagan. Ronald Ya, coba kamu sebutkan Ronald Reagan. Terus suruh nyebutin apa Iya, ya? suka susah lidah kamu. Ah, enggak, ini bukan nanya, ngeledek. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Oke ya, Ronald Reagan. Sekarang saya tanya, Presiden Amerika yang pertama, kamu, Dono, siapa Presiden Amerika yang pertama? George Washington. Betul. Bukan George. Apa ya? Bacanya jangan letter lah. George Washington. Oh iya, Coba. jangan. George Washington. DC. Lah? Apa pakai DC, Pak? Iya kan itu Washington DC, District of Columbia. Oh iya. Presiden Amerika yang kedua siapa, Acing? New York. Washington kita New York. Presiden Amerika yang kedua bukan New York. Siapa? Tepat kamu. Kurang. Las Vegas. Oh. Atau Honolulu. Honolulu ya. Oh, Presiden- bukan Hono gua ya. Bukan. Oke. Sekarang itu tadi Amerika adalah suatu negara yang berbentuk tanah dan air. Republik, Pak. Oh, republik. ini satu emang rada lain ya. Lah, negara Amerika berbentuk apa ya? Mana tahu saya bentuknya kayak apa? Bentuk negaranya apa? Republik, Pak. Iya, Bapak kamu marah. jago nggak sih? Kenapa sih? Aduin sama saya. Pak Guru nafsu. Bener. Ya. Sekarang ini, kalau tadi Amerika adalah negara republik, Ya. sekarang Inggris negara apa? Oh, negara monarki. Nah, negara apa tadi? Monarki. Ya, itu diketuai oleh seorang ratu. Yang namanya ratu siapa? Ratu Elizabeth. Nah. Ratu Elizabeth. Ratu siapa? Elizabeth. Iya, ini paling bagus. Yang saya niruin aja. Ratu Elizabeth itu punya suami yang gelarnya adalah pangeran. Pangeran. Pangeran siapa, Acing? Pangeran Telesonic. Kalau jadi pangeran telesonik sih? Pangeran Philips. Ya, Ira Philip memang Telesonic kan sama-sama radio, Pak. Oh, gitu ya. Ya, kamu tadi jawab pangeran telesonik. Maksudnya kamu apa sih? Dari tadi kamu saya lihat ngaco terus kamu ya. Bukan, Pak, maksudnya saya melihatnya sama-sama radio lah gitu. Sini kamu. Iya, Pak, tampar aja, Pak. Galak bener. Sini. Iya, Pak. Kamu dari tadi berisik aja, saya lihat kamu cari perhatian ya kamu. Oh, iya, Pak, saya tahu nyari kemana-mana perhatiannya. Udah dapat banyak. Kamu nyari kemana? Kamu jangan ikut-ikut. Ayo, Pak, maju terus. Kamu mau saya hukum keluar atau saya hukum dengan pertanyaan? Maksudnya, Pak, saya nanya. Iya, Bapak saya yang nanya. Boleh, Pak. Enggak keluar saya. Nggak mau keluar? Betul? Enggak, Pak. Sekarang, Belum ngapain juga saya mau, Pak. kamu waktu yang kemarin masuk nggak? Kemarin masuk, Pak. Masuk. Kamu terangkan soal Romawi. Sekarang, Romawi. kalau kamu memang betul-betul mengikuti pelajaran soal Romawi, sejarah Romawi yang kemarin saya ajarkan. Romawi? Terangkan, nggak usah manggil temennya. Terangkan. Bukan, Pak, maksudnya mau nerang. Ini kan mau kayak orang nerangin. Romawi, ibu kotanya Roma. Apa? Roma, Pak. Ibu kotanya? Ibu kotanya Roma, Pak. Betul. Roma. Romawi didirikan pada tahun 504 sebelum Masehi. Tahunya dari mana? Tahunya dari buku, Pak. Ya, terus. 504 sebelum Masehi didirikan oleh seorang raja bernama Romulus. Romulus punya saudara namanya Roburik. Kembar, Pak. Dua. Sumpah, Pak. Itu dari mana? Romulus benar. Romulus, Pak. Kan dia anak kembar dua, Pak. Yang satu Roburik, Pak. Bener. Jadi sejarah Romulus doang. Ada burik. Oh, nggak disebutin karena burik dia malu, Pak. Benar. Saya udah pernah lihat. Teruskan. Romulus punya putra. Pangeran yang berjudul Pangeran. Bernama. Ayo bernama
bernama Pangeran Agustus. Iya. Pangeran Agustus adalah saudara kembar juga. Jadi Pangeran Romulus beranak 2 kembar, yang satu. Satu. Ya Pak? Satu anaknya Romulus, 1 Agustus. 2 Pak. 1. 2 lahir kembar, yang satu berhubung takut berebut tahta Pak, dikirim ke Jawa Pak. Oh ya terus. Ini menarik. Terus. Dikirim ke Jawa, namanya Pangeran Jumadilakir Pak. Dikirim ke Jawa dikasih nama. Di daerah Kebumen, namanya Pangeran Jumadilakir Pak. Wah ini perlu diperbarui sejarah. Terus. Dia punya anak Pak di Jawa tuh, 11 orang. Ruah, Rejep tuh. Ada Pak. Sapar, Mulut, banyak 11 orang. Mulut, dagu, mata, hidung. Kepala, pundak, lutut kaki. Iya benar. Ini Romawi Pak. Kamu awas kamu. Pelajari yang betul sekali lagi soal Romawi, besok saya tanya ya. Tidak ada Jumadilahir nggak ada. Tidak ada. Tidak ada Pak ya? Tidak ada. Oh, iya. Romulus siapa tadi saudara kemarin? Romulus. Heeh. Bapak demen yang Roburi. Enggak, saya tertarik itu tadi Romulus. Mungkin juga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tetap di Indonesia. Anda tahu sumpah ada. Tahu udah saya pelajari kan Sumpah Pemuda, Sumpah. Iya. Sekarang apa artinya Sumpah Palapa? Sumpah Palapa artinya Gajah Mada tidak boleh makan hamburger. Sumpah Palapa Iya. itu Gajah Mada itu bersumpah tidak akan makan bukan hamburger. Makan palapa. Wah, tidak mungkin. Apa gila? Masa Gajah Mada makan palapa? Mana kuat palapa segede gitu kok. Nanti diomelin peruntel Pak. Aku berpacaran sama si Mida, saling cinta dan sehidup semati. Pikir-pikir pacarannya udah terlalu lama. Dengan modal cinta ku lamar si Mida. Aku bingung, makin lama aku semakin bingung. Kakek nenek orang tua memaksa agar aku segera melamar Ling-Ling pacarku. Alasan mereka, aku sudah tua. Lamaran kami ditolak semuanya. Dia tak mau kawin muda. Dan kalau kawin muda nggak janji deh. Ya kan? Saya juga nggak janji. Kenapa? Soalnya jarang janji. Kadang bisa dijanjiin. Kasihan deh kamu. Lagi lo ingkar terus tapi janjinya kagak. Emang suruh kampanye, suruh janji. Kampanye nggak janji mah nggak ada yang mau milih lo. Kalian salah. Dapat dulu baru janji. Enak. Aku bosan, aku jenuh jadi playboy kacangan. Kiri kanan banyak cewek di tangan. Aku janji cintaku terakhir untuk si Yayang. Kan ku lamar dia hari ini juga. Lamaran kami ditolak semuanya. Dia tak mau
deh. Oh. Bener nih nggak janji nih. Bener. Nggak janji deh. Oh. Lagi lu apa yang mau dijanjiin? Apa kagak gablak lu? Lu kan mau kondo lu. Modal konsisten doang lu. Nggak janji deh. Lagi yang dijanjiin juga nggak ada lu. Nggak janji dah. Lagian lu kan kalau mau mintanya doang janji. Bodoh. Bodoh. Nggak janji nggak. Bodoh. Nyebut kas. Biarin aja lu. Isut nungguin gua. Bodoh. Gila lu. Sering pegal dan otot kaku karena aktivitas seharian? Masalah sebenarnya ada di dalam otot. Cara benar mengatasinya, ya harus dari dalam. Fatigor, dengan magnesium dan kalium aspartat, serta vitamin B kompleks. Formulanya efektif, pecahkan penumpukan asam laktat. Fatigor, pulihkan otot dari dalam. Palapa itu gara-garanya ini baru dikasih nama palapa. Palapa itu sebetulnya zaman dulu itu sebuah makanan termasuk makanan. Ya udah ambil Makanan yang Bapak, enak, ambil. gitu ya. Itu makanan kalau sekarang rebung. Rebung itu palapa. Jago apa namanya? Bambu muda. Enggak, lain rebung sama bambu muda malah lain. Lain ya? Bilik. Nah, bukan lain, rebung aja rebung. Iya. Rebung ya. Rebung. Jadi palapa itu ngambil nama dari sini karena sejarahnya itu. Sekarang setelah itu mulai Indonesia kemasukan orang asing, yaitu Belanda. Belanda yang kemari pertamanya maksudnya akan berdagang. Nah, ada sebuah badan perdagangan Belanda yang ada di Indonesia waktu itu yang baru masuk, itu disebut VOC. Ingat ya VOC ya? Pak. Ingat VOC? Ya, terserah Bapak aja lah. Ya, VOC Pak. VOC ingat ya? Ya. Kenapa dikasih nama VOC kamu? Ya sebab yang bikin perusahaan orang Belanda Pak. Kalau yang bikin perusahaan orang Tegal namanya PD Muncul Jaya Pak. Ya. Kok bisa begitu? Jualan bahan bangunan. VOC? VOC. Singkatannya? Nggak tahu? Enggak tahu. Kamu? Apalagi saya, Pak. Nggak tahu bangga. Ya, sorry, Pak. VOC itu Verenigde Oost-Indische Compagnie. Waduh, pinter sekali, Pak. Wah, Pak Guru pinter. Ya, itu baru singkatannya. Artinya apa kamu tahu? Artinya perdagangan Pak. Bukan. Artinya tahu nggak kamu? Nggak tahu Pak. Ngaku aja. Nggak tahu. Kamu tahu nggak? Tahu, Pak. Hah? Itu usaha dagang dalam bahasa Belanda. Ya semua juga tahu kalau usaha dagang dalam bahasa Belanda. Iya. Artinya Verenigde Oost-Indische Compagnie itu tahu nggak artinya? Saya serahkan Bapak aja. Kamu nggak tahu? Enggak. Nggak ada yang tahu anak-anak? Ya. Kita tinggalkan saja soal arti dan soal masing-masing ya. Enak kan? Guru kalau udah kepepet ngeles. Ya. Oke, penjajah Belanda dulu itu kemari satu hanya niatnya, mengambil hasil bumi kita untuk hasil alam kita untuk dibawa ke negara. Macam-macam dalihnya hanya itu, berdagang inilah berdagang itu. Di antaranya misalnya dari Maluku, kamu tahu dari Maluku apa yang diambil oleh Belanda? Rempah-rempah Pak. Pintar, betul. Ya, Acing rempah-rempah ya. Kamu Dono apa? Dari Sumatera? Yang diambil dari Sumatera? Mengambil kopi dan karet. Iya, pinter. Ada juga kebisaannya. Iya, benar. Ya, kamu siapa namanya? Sanreja? Ya Pak. Dari Jawa apa dari Jawa? Dari Jawa bawa sarung sama timun suri Pak. Hasil alam. Timun suri. Timun suri. Belanda. Bleva. Belanda pada puasa kali ya. Bleva iya. Enak aja. Tahu nggak kamu dari Jawa apa? Enggak tahu Pak. Nggak tahu? Nggak tahu. Kamu dari Jawa apa? Ya kalau nggak salah si TKW, Pak. Itu kalau nggak salah loh. Kalau salah mohon dimaafkan. Bukan. Namanya juga saya murid, Pak. Betul, Pak. Sumpah loh, Pak. Sumpah. Iya benar. Ya, kita tinggalkan saja dari Jawa Belanda Bapak apa ya, karena saya juga kurang tahu persis. Nah,
Akibat Belanda di Indonesia itu maka di sini banyak terjadi asimilasi. Percampuran, perkawinan campur. Sama es teler campur-campur gitu ya. Ya, jadi banyak apa yang disebut Indo. Ya? Indo yang tidak disengaja. Iya, artinya pas Belanda lagi meleng ya. Belanda lagi meleng, penduduk meleng ya. Ya. Nah, hasil perkawinan campuran itu makan anaknya macam-macam. Itu yang disebut Indo, ya. Indo. Oh, anaknya keren namanya ya, Pak. Indo. Gitu. Kalau anak Indo namanya Christine gitu, Pak. Itu makanya keren-keren. Kalau anak lokal namanya Sawijah gitu ya. Iya. Iya, betul, Pak. Iya. Itu blasteran memang begitu, Pak, menghasilkan nama yang bagus-bagus, Pak. Oh, masa? Misalnya kalau bapaknya orang Manado, ibunya orang Arab, anaknya namanya Libya Kandau, Pak. Libya Kandau. Libyanya Arab Ando. Oh, iya pintar. Kalau umpamanya ibunya Arab, bapaknya orang Tegal, Muammar Arba'in. Muammar Arba'in. Kemarin tetangga saya cakep, Pak. Ibunya orang Bandung, bapaknya orang Rusia. Anaknya namanya Cecep Gorbachev. Itu kalau blasteran, Pak. Blasteran. Ada lagi yang saya dengar tuh. Ada, Pak. Bapaknya Ambon, ibunya Jepang. Oh, siapa tuh? Sony Betamax. Ya, itu bisa iya. Nah, itu mengenai perkawinan ya, itu bisa saja sekedar itu ya. Nama-nama itu tidak jadi soal. Apalah artinya sebuah nama, ada pepatah mengatakan begitu ya. Nah, ibunya Indonesia, bapaknya Belanda, Arab, Cina, Inggris. Nah, ini anaknya siapa namanya? Anaknya terserah ibunya aja, Pak. Hah? Ya bapaknya banyak bener, ini orang apa perek sih? Ini maksudnya atau gitu, dicampur saja. Pokoknya namanya mah nggak penting. Apalah artinya sebuah nama. Apa Ya? sebuah nama. Baik anak-anak, itu tadi sekedar refreshing pelajaran sejarah. Ya. Iya. Pelajaran sejarah. Sekarang kita masuki pelajaran. Nggak istirahat ini, Pak? Nggak istirahat? Non-stop. Oh, non-stop ya. Non-stop review. Ya. Ilmu hayat. Ya. Sekarang saya akan terangkan mengenai akar-akaran. Oh, akar. Termasuk di dalamnya juga akar bahar. Iya. Gitu ya. Nah, setiap tumbuhan yang mempunyai akar, atau setiap tumbuhan harus mempunyai akar karena apa? Dia adalah sebagai ngisep zat, Pak, untuk kehidupan batangnya. betul. Ini Jawa tuh pinter juga ya. Sekolahnya. Nah, sekarang kita masuki soal akar. Ya. Setiap tumbuhan yang berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Oh, ini udah masuk bagian biji nih, Pak ya. Akar termasuk. Ya. Oh, jadi kalau akarnya serabut, bijinya tunggal. Nah, itu buat patokan. Patokan. Apabila sebuah tanaman berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Berbiji tunggal ya. Dan kalau dia adalah sebuah tumbuhan yang berakar tunggang, tunggang atau tunjang, sama aja. Dia mempunyai atau dia akan berbiji ganda. Oh, berbiji ganda. Ya, itu kembar gitu. Dua itu bijinya, Pak ya. Ganda. Berbiji ganda, ya. Nah, kalau tumbuhan itu kadang-kadang kalau tumbuhan itu ada yang tidak konsisten, tidak konsekuen ya. Oh, iya. Ada tumbuhan mungkin yang berakar tunjang tidak, tapi berakar serabut juga tidak. Oh. Jadi ada semacam banjir lah gitu ya. Oh, banjir. Tumbuhan banjir. Dia akan berbiji ganda campuran. Oh. Ada pohon yang bijinya ganda campuran, Pak ya? Iya, antara Lim Swiking dengan Ivanali misalnya, begitu. Kamu menyetuk itu kan? Iya. Ganda campuran jadi, ya. Iya. Jadi itu tadi berbicara mengenai ini. Ini untuk sebuah patokan. Tanya Pak Guru. Ya. Nah, kalau manusia itu berakar apa sih? Manusia? Ya. Itu termasuk akar tunjang. Oh. Sebabnya? Nggak berakar manusia mah. Berakar nggak bisa jalan loh. Manusia akar tunjang. Makanya berganda. Berganda ya. Iya. Selalu kan ganda. Dilibasin itunya berganda lah pokoknya. Selalu berganda. Iya. Selalu berganda. Iya. Jadi kan mesti kawin kan. Mesti kawin. Ganda kan jadinya campuran. Nah, itu tadi mengenai tumbuhan karena yang kemarin yang belum saya ulas dalam tumbuhan hanya itu soal akar-akaran.
Sekarang kita masuki mengenai dunia hewan. Wah, hebat. Hah? Ya, Senang kamu ya? Senang, Pak. Ini kita masuki soal burung-burungan. Burung-burung. Unggas. Unggas. Iya. Apa? Dono? Ung. Ini tadi bengong aja sih. Unggas, Pak. Unggas ya. Oke. Burung adalah salah satu jenis unggas yang dapat hidup di berbagai tempat. Ya. Sesuai tempat asalnya dan ada kurang lebih 8.500 macam burung yang ada di dunia ini. Wah, nggak percaya. Hitung aja sendiri cari kalau nggak percaya. 8.500 biar mampus orang lain. Banyak juga ya. Yang hitung dulu siapa itu, Pak? Ada yang khusus kang hitung, orang ada kerjaan aja burung hitung. Kita mah terima enaknya, kita baca doang. Bagian sensus burung. Bagian sensus burung. Misalnya macam-macam burung itu burung penguin. Penguin. Yang hanya bisa hidup di daerah dingin. Misalnya. Oh, di kutub. Di kulkas. Jadi kalau dibawa kemari mesti taruh di kulkas ya. Barang sama broiler ya. Broiler. Broiler. Ya. Broiler. Terus juga misalnya burung hantu atau burung bangau yang hanya dapat hidup di daerah yang banyak airnya. Oh, iya. Itu. Burung kakatua yang bisa hidup di daerah yang biasanya hidup di daerah hutan lebat dulu. Sedangkan burung ada satu lagi burung yang bisa hidup di mana saja. Wah, ini Pak. Itu. Itu tergantung yang bawanya. Itu. Ya? Burung yang bisa hidup dalam segala cuaca, Pak. Iya itu. Burung apa, Pak? Tadi burung kakatua bisa di hutan lebat, ya, Pak. Ini burung mertua ya. Burung. Oh, ada, Pak. Pak. Burung yang bisa hidup segala macam itu, Pak. Apa burung itu? Tukang ramal. Ngerti gitu? Hah? Yang suka nodolin apa itu? Padi. Tukang ramal burungnya di mana-mana. Iya, itu memang selalu dibawa-bawa ya. Iya. Nah, jadi jangan berpikiran buruk. Jangan parno, Pak. Jangan. Burung itu kan punya sayap. Punya sayap, Pak. Selalu. Identitas burung adalah bersayap. Bersayap. Iya. Maka itu burung selalu diidentikan bahwa burung itu bisa terbang. Bisa Padahal terbang? tidak. Ya nggak mau, jangan begitu dong, Pak. Tidak semua burung yang tidak semua burung bisa terbang. Ada burung-burung yang tidak dapat terbang, antara lain seperti kamu pernah dengar burung kiwi. Kiwi. Ya gimana mau terbang untuk tukang semir? Burung kiwi bener. Iya. Burung kiwi beneran, bukan merek semir. Oh iya, sorry Pak. Burung kiwi. Penguin tadi. Penguin. Dia Cuma nggak bisa. lompat-lompat ya. Nggak bisa terbang. Burung puyuh. Ya, burung puyuh. Burung kudu. Burung kudu. Bukan burung kudu, Apa? gitu kan? Bulu kudu Oh, iya. kali. Saya suka Ini salah burung. dulu nih satu nih. Iya. Itu jadi tidak semuanya bisa terbang. Oh, gitu ya. Begitu juga burung-burung yang lain ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang nggak bisa terbang, Pak? Burung siapa? Burung yang patah ketembak. Oh iya benar. Burung lagi meriang. Burung lagi betelor. Burungnya sama mania. Iya. Pinter kamu. Benar. Ya. Sekarang itu tadi burung-burungan. Ya, kita biar nggak bosan ngomong soal burung, nanti juga kamu sudah mulai nyerempet ya. Kita balik lagi ke buah-buahan. Nah ini, Nah. pokoknya antara burung buah gitulah, enak. Buah itu kalau dimakan enak semuanya, Pak. Burung juga kalau dimasak enak. Iya. Ya, buah-buahan, apalagi buah-buahan yang berbiji. Buah-buahan yang berbiji, bila buah-buahan itu dapat tumbuh besar, pada saat ia matang umumnya akan mempunyai biji yang kecil. Oh, kalau buahnya besar, bijinya kecil. Ya, seperti pepaya, semangka. Itu Pak, buah apa amat Pak ya? Badannya gede, bijinya kecil, buah tuh aduh. Hah? Iya itu. Jadi Tapi pokoknya dan lain-lain lah. Dan lain-lain. Jadi kalau ini buahnya besar, kalau bijinya kecil-kecil. Jadi dan sekarang terdapat, jangan lupa satu lagi, dan terdapat di dalamnya, selalu terlindung. terlindung. Ya Memang, Pak, itu, Pak. Iya. Biji selalu di dalam itu, biji buah itu selalu di dalam, Pak. Ya, oke, ya. Sedangkan bila buah-buahan yang sampai saat dia matang dengan ukuran kecil, ia akan mempunyai biji yang besar. Oh. Ya, Ya nggak mungkin Pak. contohnya Apa? mangga. Mangga bijinya sejak besar Pak. Ya, tapi kan Pas-pasan. tidak sebesar pepaya. Bijinya lebih besar daripada pepaya. Kalau bijinya lebih besar, buah lebih besar ya nanti meleduk bijinya. Korma, Tuh. dan lain-lainnya. Oh iya. Ya. Dan bijinya juga selalu ada terdapat di dalam, belum pernah ada gitu ya. Sedangkan buah yang sombong adalah jambu mede. Kenapa, Pak? Karena sok pamer bijinya di rumah. Oh iya.
Jambu mede ya Pak. Bijinya nongtot ya. Luar ya. Sombong bener itu jambu ya. Orang-orang yang ada di dalam dia dikeluar-keluarin. Iya itu jambu mede kelihatan. Sampai mengkilat itu Pak bijinya Pak. Ya, baik. Sekarang itu tadi ilmu hayat. Ilmu bijinya. Kalau kita terus Cuman ada untungnya ya Pak ya. Berlarut-larut. Pak Guru ada untungnya ya. Itu biji jambu mede ya. Kena sinar matahari. Kena hujan, gak kisut-kisut ya. Enggak dong, itu kan karena dia dari akar juga selalu menyedot makanan. Oh iya. Jangan diteruskan. Urusan kisutan. Ya, sekarang kita masuki pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Pak. Peribahasa tahu? Oh tahu Pak. Tahu? Tahu Pak. Kamu tahu? Tahu, Pak. Tahu. Iya. Ya, sekarang Mau apa lagi Pak? tahu? Tahu. Ya, sekarang ini ada sebuah peribahasa, tolong artikan. Iya Pak. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya? Artinya yang kencing guru lelaki Pak. Bisa begitu? Ya kalau guru perempuan nggak mungkin kencing berdiri Pak. Itu pasti. Ini bukan persoalan kencingnya, arti dari peribahasa ini. Oh artinya. Kamu. Ya muridnya kencing dikejar anjing Pak. Terpaksa lari. Bukan artinya ya Pak ya. Bukan artinya, itu artinya bahwa semua apa yang diini guru itu akan diikuti oleh. Oh. Kalau muridnya. guru memberi contoh jelek ikut jelek. Iya. Sekarang ada satu lagi kamu. Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Apa artinya? Orang meleng. Dari tadi senang bener ngomong meleng. Iya, itu kebangetan bener itu. Mau gajah di peluk mata kan emang gak kelihatan. Gajah kan segede dewa lho Pak. Gajah di mata begini nggak kelihatan belekan apa? Itu artinya kalau orang tuh yang jelek-jelek itu selalu kelihatan, tapi yang bagus tuh biasanya. Nah, Bapak mau ngedek saya aja main peribahasa. Bukan soal jelek muka ini mah, sifat. Oh iya. Ini berasa aja sih. Sekarang ini ada sebuah kalimat, tolong diartikan kalimat apa itu? Iya Pak. Si Ali, kamu Acing? Iya Pak. Si Acing. Iya aja Pak, saya. Tadi salah jawabnya. Tadi salah ya. Iya. Salah perang. Si Ali mencuri uang, termasuk kalimat apakah itu? Kalimat haram Pak. Di mana-mana orang nyolong haram Pak. Seralu dah. Bisa bener Acing nih. Sekarang kembali ke kamu, Dono. Ya. Rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik, artinya? Itu kasihan sekali Pak. Susunya nila segede belanga kok ya rusak karena titik senila lu coba. Ini lah. Kamu ngerti artinya? Ya artinya tadi Pak, susu sinila segede belanga rusak gara-gara titik-titik tadi Pak. Bukan itu. Aduh, ilah kamu. Itu biasanya yang baik-baik, sesuatu yang baik-baik itu hanya karena sedikit kelalaian. Oh ya betul Pak Guru betul. Betul. Kelar udah betul aja loh. Iya. Biasanya terus jadi semuanya rusak gitu ya. Berakit-rakit kamu. Iya Pak. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya? Artinya nyelamatin diri Pak. Ya kalau banjir mah ke tepian aja. Aduh, ini kamu. Ya wajar Pak. Namanya artinya wajar saja. Nah kalau di tengah kalau berenang harus ke tepi, kalau di tengah terus nanti kelelep. Itu artinya bahwa kita mengharapkan sesuatu itu harus dengan usaha. Gitu. Ya, jadi itu kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, Beli porkas dulu. benar porkas satu nih. Iya. Ya. Nah, sekarang besar pasak daripada tiang. Apa artinya? Iya, artinya orang iseng. Artinya pasang gede amat. Sudah tahu tiangnya kecil, pasarnya gede, itu kan iseng betul itu. Itu bukan artinya kalau ibarat dagang itu modal lebih gede daripada keuntungan gitu, maksudnya rugi jadi gitu ya. Nah, ya. Sekarang pengetahuan umum. Penemu listrik itu adalah siapa? Kamu? Get energized with Red Bull Gold.
Challenge the impossible. Saya Pak, Iya. Thomas Alva Edison. Aduh, kalau soal yang barat-barat Pinter deh, Pak. Iya, pinter namanya juga membaca. Thomas Alva Edison ya. Nah, sekarang itu listrik. Listrik, Pak. Penemu PLN kamu sudah tahu belum? Tahu, Pak? Tahu? Ya. Siapa? R.A. Kartini, Pak. Halo? Apa yang artinya? Penemu PLN R.A. Kartini ada bukunya, habis gelap terbitlah terang. Kalau PLN belum masuk, nggak pernah terang-terang, Pak. Gitu ya. Oke, ya. Mungkin lah gitu ya. Penemu ketel uap kamu. Ketel Penemu uap? ketel uap siapa? James Watt. Hah? James Watt. James Watt. Watt. Iya. James. Apa? James Watt. Iya. James Watt. Sekarang itu penemu ketel uap. Ketel uap. Nah, kamu penemu ketel yang biasa itu. Tukang patri Pak. Ya siapa lagi? Iya, pinter kamu ya. Nah, itu tadi penemu-penemu juga kamu sudah tahu. Ya sekarang kamu. Ini saya paling kesel kamu dari tadi Acing Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Ini sekedar pelajaran buat yang lain juga. Ini sebelum saya tinggalkan kelas ini, kamu coba. Saya tanya kamu, sini kamu. Ya, Pak. Ya, Pak. Galak bener guru dari tadi gua mulu dicecer. Kamu Acing apa siapa? Rusmawi. Kamu mau Rusmawi aja? Rusmawi. Iya. Kamu? Ya, kenapa, Pak? Siapa yang membunuh Daniels? Bukan saya, Pak. Sumpah bukan saya, Pak. Hah? Bukan saya, Pak. Dono kali tahu, Pak. Dono. Kamu Dono, siapa yang membunuh Daniels? Apalagi saya Pak. Waktu itu pas dibunuh saya nggak di sana Pak. Sumpah Pak. Sembarangan kamu. Kalau gitu siapa Pak? Siapa Pak? Dendeles siapa sih? Bukan saya, Pak. Daniels siapa? Daniels yang membunuh Daniels siapa saya tanya? Ya nggak tahu. Ya sekarang yang membunuh Ken Arok siapa? Apalagi kenal siapa nggak tahu. Sumpah bukan saya, Pak. Ini busung jadinya. Kamu yang bunuh Ken Arok siapa? Sumpah benar. Waktu kejadian itu saya pas lagi main layangan di dalam. Di sini itu bener ini. Siapa kalau gitu siapa Pak? Laporin aja polisi. Pembunuhan kok bisa sampai nggak tahu? Kamu nggak tahu? Enggak. Kamu? Nggak tahu. Ya, Bapak Bapak. tahu nggak? Hah? Bapak tahu nggak? Ya makanya saya tanya. Pembunuh. Oke, nggak ada yang tahu? Nggak ada, Pak. Kita tinggalkan saja ya soal pembunuh Ken Arok. Ya, kita masuki saja sekarang soal kesehatan. Kunci pokok dari kesehatan, Anda tahu? Kerokan Pak. Kerokan itu kalau sudah nggak sehat baru dikerokin. Tapi supaya tidak sakit dikerok dulu nggak apa-apa. Itu nabung. Sedia hujan sebelum payung Pak. Kalau dikerok dulu pori-pori membesar malah angin ngebos. Oh iya sorry. Jadi jangan. Jadi sehat enggak? Bes-besan terus. Nah, jadi harus sehat. Kunci pokok dari negara yang kuat tadi saya bilang bangsa yang sehat. Karena bangsa yang sehat itu adalah keselarasan, keseimbangan. Lingkungan, Pak. Itu kuncinya Pak. Kuncinya. Lah gemboknya apa? Gemboknya itu kuncinya juga. Oh begitu. Jadi kunci. Ya pokoknya mau bicara kesehatan apa ya? Nah, itu kenapa saya bilang tadi keseimbangan? Karena kita bisa tahu, misalnya, biasanya kan ada yang kamu dengar, misalnya pengangguran. Itu karena dimulai dengan ketidaksehatan. Karena apa saya bilang ketidaksehatan? Karena penduduk yang banyak. Penduduk yang banyak sedangkan pekerjaan sedikit. Sebetulnya pekerjaan banyak, cuma memang yang gaji nggak ada. Itu lain. Banyak. Pekerjaan situ mau ngerjain apa, nyapu jalanan sih terserah kan. Ada kerjaan, tapi yang gaji nggak ada. Nah, ini karena banyaknya penduduk. Nah, karena itu kan sekarang ada KB. Oh KB. Nah, KB nggak pakai O. KB ya. Nah, situ tadi bilang oh KB gitu. KB. Iya. Oh KB itu orang kaya baru. Nah, itu KB. Tahu KB artinya apa? Tahu Pak? Keluarga berencana. Nah, Tahu keluarga berencana Pak artinya? apa? KB. Ya Pak, keluarga berencana Pak. Apa yang dimaksud dengan keluarga berencana? Ya kita merencanakan keluarga. Misalnya pengen anak laki semua, kita bikin anak laki semua. Salah. Apa Pak? Kamu Benar Pak, merencanakan keluarga. merencanakan keluarga bener. Mau keluarganya 4, 5, 10, tergantung Pak.
istrinya 2, 3, 4. Rencana kan, artinya tergantung dari Tapi ini rencana yang sehat. Oh, rencana ya. Ya, artinya kalau mencari istri itu yang sehat, jangan sakit. Itu pasti sehat keluarganya. Bukan begitu juga. Artinya begini. Kita merencanakan anak itu 2 saja sudah. 2 saja sudah. Misalnya ya. Nah, itu kenapa? Itu dari ada. istri pertama Pak ya? Ini mah dimana cuma 1 aja. Nah, 1 aja kalau bisa. Kalau nggak bisa ya terpaksa gitu ya. Jadi kita rencanakan dengan anak 2 ini kita bisa mempunyai planning yang jauh. Oh, planning perencanaan. Jadi sehat, anak itu sehat. Bisa bayangin nggak kalau anaknya banyak? Maksudnya Pak? Itu tetangga saya ada yang sampai, aduh ilah ribut besar gara-gara anaknya banyak. Anaknya 14. Bayangin namanya masih dia ingat semua. Namanya aja lupa, nama tuh anak. Oh, bapaknya manggil anaknya Iya, namanya lupa. belum lagi itu dia kalau makan rame. Ada satu yang rada hitam ikut makan padahal bapaknya putih, maknya kuning. Ini kenapa hitam satu? Padahal emang anaknya. Oh, anak. Padahal emang anaknya. Ini anak siapa nih? Suruh keluar aja. Suruh keluar, enak aja ikut makan, gue susah nyari duit ikut makan di sini. Padahal anaknya sendiri, ibunya nggak terima, ribut, cerai. Padahal anak 14 yang ngempanin, siapa? Iya. Karena banyak Pak ya. Jadi 2 cukup Pak ya. 2 cukup. Nah, untuk itu ada sarananya. Oh, untuk 2 itu ada sarananya. Ada sarananya. Soalnya kalau nggak direm kan, wah ilah. Belum. Iya. Dasen Pak. Ya kalau orang Jawa bilang bisa merucut itu. Merucut. Iya. Itu ada sarananya. Antara lain, ini bukannya mau mengajarkan yang negatif, tidak. Tapi kamu supaya tahu. Misalnya IUD. Sebarkan loker resmi hanya dari Jobstreet. Oh, IUD. Oh, spiral. Oh, jadi pasang spiral. Ada lagi sistem kondom. Kondom. Ada lagi sistem almanak. Almanak. Sistem KUD, LKMD. IUD. Hah? IUD. Oh, IUD. Dia orang keluarga berencana sama nama padi. Iya betul Pak tadi Pak. Sistem apa Pak? Almanak. Almanak. Oh jadi maksudnya? Kalender. Oh kalender ya? Kalender bahasa sininya kan almanak. Iya maksudnya? Ya jadi dilihat dites. Gitu masih ya kita mesti terangin atu-atu sih. Enggak apa-apa untuk pengetahuan Pak. Saya nggak tahu apa-apa sih. Masa subur. Oh masa subur. Nah, ada masa subur, ada masa tidak subur. Oh di kala subur. Kalau masa subur dengan minggat. Nah, Masa subur dan masa timbul. masa Tarsan. Iya. Ada lagi satu alat KB yang Oh yang kondom tadi ya. itu kondom kamu tahu kan? Tahu Pak. Ya. Warna-warna saya lihat di toko Pak. Iya. Nah, ini matang keduluan ini. Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang beririk, ada yang produksi baru dari Pekalongan, warnanya batik Pak. Baru. Oh batik Pak, gambarnya lereng-lereng. Wow. Ada juga yang di Jogja itu yang Ada saya di lihat Jogja, itu. iya. Lurik. Lurik. Ada. Kondom yang baru keluar kan pakai tanduk. Pak itu dibikin dari apa sih? Hah? Itu begitu dibikin dari siapa sih? Itu dibikin dari karet sendal. Supaya Dari karet. Oh iya. Itu kalau pakai karet dibikin Pak, makin tipis makin asik Pak. Yang benar. Iya Pak. Apalagi kalau nggak pakai sama sekali. Kelipatan nasi Pak. Kalau gitu jangan diomongin. Ada satu lagi yang saya lupa sebut. Apa itu Pak? Alat kontrasepsi juga, alat KB. Ada satu. Apa Pak? Jeruk, air jeruk. Air jeruk. Nah, baru tahu kan? Ini penemuan baru. Penemuan baru. Kamu baru tahu kan air jeruk? Air jeruk. Air jeruk. Sudah tahu dari dulu tapi lupa. Air jeruk di gimana kan Pak? Jadi jeruk nipis tahu? Yang asem. Ambil 3 atau 4 buah saja. Dikecer di mana Pak? Diperes dibikin dengan setengah gelas air hangat. Air hangat, iya. Kasih gula sedikit supaya Kasih jangan gula. terlalu asam. Oh iya. Dikocek Pak ya. Dikocek-kocek kiri ke kanan, kanan ke kiri. Iya. Itu kemudian apabila pasangan suami istri apalagi yang sedang subur itu malam-malam itu Minum. minum sebelum tidur. Sebelum tidur minum dulu air jeruk. Nah, itu pasti aman. Aman Pak ya. Nah, tapi syaratnya satu, ada syaratnya. Apa tuh, Pak? Setelah minum air jeruk, si suami harus pergi keluar saja. Besok pagi baru nyampe lagi. Oh jadi nggak ngapa-ngapain? Enggak, pokoknya air jeruk mah diminum, terus pergi aja gitu. Itu mah sama juga bodong Pak.
zaman ini semua wanita ingin badan seksi, sibuk berpuasa, kurangi kalori, ataupun senam pagi menjaga kondisi. Makin tipis makin asik, pinggang ramping makan irit. Makin tipis makin asik, asal jangan masuk angin. Makin tipis makin asik, sudah cantik jaga gengsi. Makin tipis makin asik, cantik cantik kurang gizi. Merawat diri, maksudnya langsing, tapi jadi kurus kering. Sibuk berpuasa, kurangi kalori, ataupun senam pagi menjaga kondisi. Makin tipis makin asik, pinggang ramping makan irit. Makin tipis makin asik, asal jangan masuk angin. Makin tipis makin asik, sudah cantik jaga gengsi. Makin tipis makin asik, cantik cantik kurang gizi.